Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Inka Bikin ya dek. Biasa dipanggil Mbak Inka. Kakak dari Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Di sini kakak akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang bahaya merokok. Nah, sebelumnya nanti adik-adik dengerin ya, dipahami. Nanti kakak ini bagi materinya disambil diperhatikan ya. Paham gak deh? Ini kakak bagi. Udah dapat semua ya dek? Nah, bisa dilihat ya. Nah, jelas dengerin kakaknya ya. Nah, udah tahu belum rokok itu apa dek? Udah tahu. Nah, didengerin ya, nanti kakak jelaskan nih. Jadi rokok itu pelintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya tuh dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Nah, rokok itu sendiri merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Jadi tuh rokok tuh pabrik yang besar-besar terus mengandung bahan kimia. Kemudian rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nafsa. Udah tahu belum deh nafsa itu apa aja? Nah, nafsa itu ada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Nah, rokok itu ada dua, perokok aktif dan perokok apa? Ya, perokok pasif. Nah, udah tahu belum bedanya apa dek? Belum? Nah, kalau perokok aktif itu seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus. Biasanya itu dibungkusnya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Udah pernah lihat belum dek? Belum? Nah, kalau yang perokok pasif itu seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Jadi kalau yang perokok aktif itu kita yang perokok sendiri, misal cowok merokok sendiri. Kalau yang perokok pasif, misalnya Mas A misal rokok kamunya yang itu menghirup, itu baru perokok pasif ya. Nah, alasan orang merokok itu apa aja udah tahu? Udah tahu belum? Nah, ada beberapa alasan kenapa orang tuh merokok sih. Nah, yang pertama tuh coba-coba. Yang pernah pasti penasaran rokok tuh rasanya gimana ya? Reaksinya apa? Habis merokok. Kemudian ikut-ikutan tuh berarti misalnya temannya merokok, kita yang penasaran jadi pengen ikutan aja terus kayak temennya gimana, terus dan ingin merasakan karena rasa penasarannya itu, jadi itu kayak penasaran ini rokok rasanya gimana ya, jadi itu kayak penasaran rasanya. Kemudian kesepian. Nah, biasanya kalau kesepian mungkin sedang pusing itu biasanya alasan orang merokok tuh kayak gitu. Kemudian agar terlihat gaya biar dipandang orang itu kayak keren padahal itu nggak bagus. Kemudian meniru orang tua. Biasanya yang orang tua tuh
rokok, jadi itu anaknya tuh kayak lihat kok rokok, jadi itu kayak terbawa pengen ikut. Kemudian iseng, cuma alasan orang rokok cuma iseng kayak coba-coba gimana. Kemudian menghilangkan ketegangan, kemudian biar tidak kelihatan perempuan gitu. Biasanya kan kalau cowok merokok pasti dibilang apa sih gitu, padahal itu salah ya, seharusnya nggak boleh merokok. Kemudian lambang kedewasaan, mencari inspirasi sebagai penghilang stres, kemudian penghilang jenuh. Nah, bahan-bahan rokok berbahaya bagi kesehatan. Nah, ada beberapa bahan yang berbahaya nih bagi kesehatan. Ada itu udah tahu belum? Belum. Nah, itu ada nikotin, karbon monoksida, tar, DDT atau diklorodipenil trifluoroetana, kemudian aseton, formaldehid, kemudian kadmium, arsenik, amonia, polonium 210, hidrogen cyanida, vinil klorida, naftalena. Nah, ketika kita merokok pasti ada efek bagi tubuh kita. Misalkan penyakit yang ditimbulkan merokok itu apa aja sih? Akhirnya udah tahu belum? Nah, kalau kita merokok, terutama yang buat cowok ya, merokok tuh rambutnya rontok nih, matanya katarak, terus kulitnya keriput, bilangnya pendengaran, kemudian kanker kulit, karies, emfisema, kerusakan paru jantung, osteoporosis, luka lambung, disflora jari-jari, kanker uterus, kerusakan sperma. Nah, cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya biar kita tidak merokok lagi, caranya gimana? Cara menghadapinya gimana? Udah tahu belum? Nah, berhenti secara mendadak. Jadi seketika tuh kita nggak merokok lagi. Kemudian menunda secara perlahan. Mungkin yang dulunya porsinya 1 hari 5 batang rokok, jadi kurangin misal 2, itu belajar perlahan. Kemudian cara mengurangi sama ya, mengurangi juga. Misal 1 harinya 5 batang rokok, kita jadi 1 atau 2 gitu. Terus tidak mengikuti kebiasaan merokok. Jangan menjadi kebiasaan bahwa merokok itu adalah kebutuhan. Jangan. Jadi dihilangkan. Terapi pergantian nikotin, pengalihan aktivitas. Kemudian cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya itu juga menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Jadi itu kita harus punya pikiran bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan ya dek. Meskipun di sini cewek-cewek, jangan pernah mencoba untuk yang namanya merokok. Kemudian membentuk kelompok sebaya, senantiasa berdoa semoga diri kita selalu dilindungi dalam hal apapun, dilindungi oleh Allah. Kemudian konsumsi makanan dengan menu seimbang. Nah, itu yang sudah kakak sampaikan ya, beberapa hal, beberapa poin. Apakah adik-adik udah paham, udah jelas? Udah, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada? Coba ada yang tahu nggak tadi yang dari kakak jelasin pengertian rokok apa? Coba salah satu. Rokok adalah lingkungan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ubinya. Ya betul, tangan dong, tangan. Ya, berarti adanya dengerin ya. Nah tadi kan ada pengertian perokok, belah jenisnya apa aja adik? Tadi ingat enggak yang udah kakak jelasin, ada perokok apa sama apa? Ya betul.
Nah, itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, mungkin itu saja ya dari kakak. Kakak minta maaf nih apabila tadi cara penyampaian kakak kurang berkenan di hati adik-adik ya. Dimaafin gak nih adik? Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira memen. Mantap anjir. Sebelum apa telu.